Pemirsa Jember TV masih di Kiblat. Kita masih bersama Pak Doni. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, Pak Doni ya. Ini boleh dikatakan kita bisa bercerita-cerita, juga memberikan wawasan kepada masyarakat. Tadi Pak Doni, bahwa Pak Doni sudah akan menemui mantan Presiden Soeharto. Oke, di situ berkat bantuan Pak Kolonel siapa tadi kalau boleh tahu? Maliki. Kolonel Maliki, Pak. Itu masih aktif Pak Kolonel Maliki sampai sekarang? Sekarang beliau itu Ya. kalau enggak bintang 1, bintang 2, tapi Ya. yang terakhir saya ketemu beliau itu Masih aktif, Pak. Puspom, Ya. itu bintang 1 Bintang beliau. 1, masih bintang Terus 1. pindah ke Ya. Mabes TNI sampai hari ini Masih aktif, beliau Pak, ya. masih aktif. Ya. Akmil angkatan 81. Oh gitu, Pak. masih, Ya, ya. masih. Dan ini merupakan menjadi saksi sejarah dari kisah perjalanan reformasi pada waktu itu. Ya. Dan kita akan lanjutkan Pak Doni. Setelah Pak Doni memasuki di Cendana, di Istana Cendana istilahnya pada waktu itu, karena memang Pak Harto sudah lengser. Seperti apa kira-kira Pak situasi di sekeliling Jalan Cendana ini, di Istana Cendana ini? Ya. Pengawalan ketat atau mungkin seperti apa? Enggak, karena saya tadi dituntun Ya. memakai jalan menyelinap, Ya. sehingga saya jalan raya Cendana itu tidak lewat situ. Tidak Memang lewat ada situ. jalan Oke. di tempat lain Ya, ya. ya. Cuman yang saya kaget waktu saya menulis buku tamu. Iya. Ya. Di buku tamu itu saya lihat para menteri, para jenderal itu masih menghadap beliau yang mantan. Betul, Nah, betul, itu ya, ya. luar biasa bagi saya. Jadi Iya. saya ya tulis saja. Saya dari UI begitu ya. Mahasiswa Kalau gitu aja Pak ya. iya, kalau beliau itu keperluannya dipanggil gitu ya. Maka Ya. saya tulis ya berdiskusi gitu. aja saya. ini luar biasa Pak. Kalau yang lain dipanggil kita berdiskusi ya, Betul. kita mendatangi Betul. pada mereka. Dan pada waktu itu kira-kira Pak Harto memang ada di tempat atau memang ada di kediaman pada waktu di Cendana setelah Oh Pak iya, Harto lengser, masih karena di situ. kan tadi sudah diatur Mas Ya. Maliki tadi, Ya. Kolonel Maliki pada waktu itu ya, itu untuk bertemu ya sudah Ya, disiapkan. oke. Saya bertemu jam 9 pagi Jam 9 pada pagi. waktu itu. Iya, iya. Nah, saya tadi pesankan Ya. agar teman-teman tidak alum Ya. atau takut sama Pak Harto ini. Kalah sebelum bertanding Pak, Nah, gitu ya. Nah, apa ukurannya? Ya, jangan sampai kamu begini semua ini diem ngapurancang lah kira-kira gitu ya. Nah, saya pada waktu pertama kali bertemu beliau itu mak jelek gitu kan. Nah, jadi begini, melihat Pak Harto di TV Iya. dengan bertemu langsung itu sangat berbeda. Iya, Jadi sentuhan tangannya itu beliau sangat halus begitu ya, terus berwibawa sekali. Kenegarawannya nampak Pak. Saya kaget. Ini kalau saya geber nanti kira-kira saya mampu nggak ya? Itu saja ya. Semua teman itu yang saya wanti-wanti untuk harus gagah itu semua sudah alum semua. Sama Pak sebetulnya. Iya. Hanya pada waktu itu nyalami. Jadi dia gini, selamat pagi adik-adik. Iya. Assalamualaikum. Itu salami satu-satu, silakan duduk. Betul. Itu alum semua. Saya harus tidak alum ini kan. Karena sebagai itu pimpinan juga harus memperjuangkan itu Pak ya. Tapi memang hati ini dagdikduk juga saya bertemu Pak Sempat Harto. nervous juga sebetulnya Pak. Iya, betul, Oke, betul. oke. Dan Pak Harto sendiri Pak pada waktu itu mendapat pengawalan dari siapa saja Pak pada waktu menemui mahasiswa, karena memang dia kapasitasnya sebagai rezim yang sudah runtuh. Pada waktu itu masih dikawal atau seperti apa, dan situasi secara kondisi pribadi Pak Harto itu seperti apa? Saya ingin tahu, di pemirsa juga mungkin ingin tahu Pak Doni. Menurut cerita Mas Maliki, biasanya kalau ada tamu, Mas Maliki sebagai sekretaris atau ajudan ini harus mendampingi tidak jauh dari Pak Harto. Iya. Tapi jauh hari sebelum menerima saya, Mas Maliki sudah bilang, tolong kamu tinggal dan saya akan ngobrol sendiri. Itu saya mendapat sebuah kehormatan itu. Dan khusus Pak ya, perlakuan khusus sebetulnya. Betul. Dan Pak Harto sendiri pada waktu itu Pak sebagai negarawan yang memang betul-betul Pak Harto ini adalah seorang pemimpin yang handal, kalau boleh saya katakan begitu. Karena 32 tahun Pak memimpin negeri ini. Dan menurut Pak Doni sendiri, setelah Bapak berbicara kepada Pak Harto tentang apa yang ingin disampaikan, tanggapan Pak Harto itu seperti apa? Pak Harto itu kan ditulis oleh beberapa orang The Smiling General. Jadi jenderal yang hanya tertawa ya. Tetapi waktu bertemu kami itu sempat beliau itu terbahak-bahak. Padahal menurut Pak Harto di dalam beberapa
bukunya Tertawa Terbahak-bahak itu ditabuhkan oleh beliau karena menunjukkan rasa gembira yang terlalu luar biasa, gitu ya. Pak Doni berarti tahu betul pada waktu kan sebagai saksi sejarah itu tertawanya Pak Harto lepas Pak sampai seperti lepas karena saya ada yang banyol, gitu, terus beliau itu namanya tertawa. Iya. Dan seperti apa Pak Doni situasi dan kondisi pada waktu itu, teman-teman yang sudah mulai layu, yang teman-teman yang sudah mulai nervous, tapi Pak Doni dengan semangat pada waktu itu berbicara dengan Pak Harto, menyampaikan hal itu, apa tanggapan Pak Harto pada waktu itu? Saya bilang kepada Pak Harto, saya datang itu sebagai generasi muda yang gelisah. Dua Presiden Republik Indonesia ini membanggakan dan memprihatinkan. Saya bilang begitu. Yang pertama Bung Karno. Bung Karno itu di satu sisi adalah proklamator, tapi di satu sisi menurut sebagian orang terlibat dalam persoalan PKI, yang sampai hari ini tidak ada pengadilannya. Yang kedua, Pak Harto ini adalah bapak pembangunan, tetapi di satu sisi diduga melakukan korupsi. Yang sampai saya bertemu dengan beliau itu tidak ada pengadilannya. Sehingga saya bilang, Pak, dua Presiden Republik Indonesia ini sangat membanggakan dan sangat memprihatinkan. Tetapi saya tahu, Pak, tidak ada satupun sistem pengadilan yang akan bisa membawa Bapak ke pengadilan. Saya bilang begitu. Tidak ada satupun. Karena seorang presiden tidak mungkin memerangkapkan dirinya setelah dia itu lengser kemudian bisa diadili. Tidak ada satupun presiden di dunia ini, tidak ada. Betul. Apalagi Pak Harto yang berkuasa selama 32 tahun. Namun Pak, yang menjadi persoalan saya bilang itu adalah Bapak diduga menumpuk harta, gitu ya, memperkaya diri. Pak, Bapak itu pernah berkata, saya ini mandek pandito. Artinya kalau sudah mandek pandito itu menjadi pandito itu kan orang yang dihormati, Pak. Nah, kalau kemudian diduga korupsi, itu tidak akan dihormati, Pak. Pada waktu saya menghadap beliau itu, tuntutan masyarakat untuk mengadili Pak Harto belum sederas itu, belum. Pak Harto ini masih aji, masih punya nama lah ya, karena baru lengser. Nah, belakangan memang Pak Harto itu sampai dipanggil kejaksaan dan seterusnya itu. Tetapi pada waktu saya menghadap itu, nama beliau masih cukup baik, walaupun sudah beberapa pihak mengatakan bahwa Pak Harto ini harus diadili. Terus menurut kamu bagaimana? Begitu. Itu dikembalikan ke Bapak lagi? Kalau saya, Pak, tidak pernah tahu berapa jumlah harta Bapak, sedikit atau banyak saya tidak tahu. Hanya orang menduga Bapak punya harta banyak. Itu sebetulnya jawaban sangat polos sekali Pak Doni pada waktu itu. Kemudian saya bilang, izinkan saya kalau Bapak mempercayai saya sebagai generasi muda yang menginginkan negeri ini baik, tadi presidennya, kemudian para pemangku negerinya itu aji punya nama itu izinkan Pak saya untuk meminta harta Bapak. Berapa yang saya minta? Saya lihat Pak Harto itu tenang, cool, itu memang luar biasa beliau. 6/7 Pak. 6/7 Pak Doni Ini jangan kita bahas dulu Pak, ini kita akan break lagi dan kita akan kembali pemirsa Jember Satu TV di acara Kiblat setelah yang berikut ini.